Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan menyisakan duka mendalam. Namun, hingga detik ini tidak ada yang berani menunjuk dada sendiri sebagai sosok yang bertanggung jawab. Harus kita akui, tragedi Kanjuruhan tidak terjadi begitu saja. Jika kita telusuri sejak awal persiapan hingga pertandingan digelar, tentu saja ada pihak-pihak yang secara langsung terlibat. Dari situ, mungkin harusnya ada orang yang berani mengakui kalau dirinya adalah pihak yang harus bertanggung jawab dengan tragedi yang terjadi. Insiden yang menewaskan sekitar 130-an nyawa itu jelas tidak bisa diabaikan begitu saja. Bagaimana bisa 130-an nyawa melayang hanya karena tindakan lalai dan sembrono pihak-pihak yang tidak mau mengakui. Dan ini bukan hanya tragedi sepak bola Indonesia, tapi tragedi sepak bola dunia dan menjadi sorotan tajam. Kita tahu bagaimana rivalitas Arema FC dan Persebaya selama ini. Kedua supporter selalu dalam tensi tinggi jika kedua tim ini sering berhadapan. Adu gengsi, jelas itu adalah salah satu alasannya. Tapi ketika pertandingan digelar tanpa penonton salah satu pendukung tim, dalam hal ini Persebaya, bukan berarti resiko ricuh dan anarkis akan berkurang dan hilang begitu saja. Dengan alasan tidak akan ada bentrokan supporter sehingga panitia harus melonggarkan segala antisipasi keamanan pertandingan. Terbukti, tragedi tetap terjadi. Sementara itu, pertandingan yang digelar pada malam hari pun sempat menjadi sorotan karena memang rawan terjadi kericuhan. Bahkan pihak kepolisian dan Aremania sempat mengajukan surat permohonan kepada penyelenggara, dalam hal ini PT Liga Indonesia Baru atau LIB, agar pertandingan dimajukan ke sore hari pukul 15.30. Namun karena alasan jadwal yang sudah tersusun dan kontrak dengan stasiun penyiaran LIB, tetap bersikukuh pertandingan digelar pada malam hari. Di lain pihak, tembakan gas air mata yang dilakukan pihak kepolisian dengan dalih untuk menghalau massa ternyata dilarang oleh FIFA, seperti tertuang dalam pasal 19B. Pertanyaannya sekarang, jika gas air mata dilarang oleh FIFA, mengapa polisi masih menggunakannya? Apakah Liga Indonesia bukan pertandingan resmi di bawah naungan FIFA sehingga gas air mata masih tetap digunakan? Terlebih, gas air mata bukan hanya ditembakkan kepada kerumunan massa di lapangan, tetapi juga ke tribun penonton yang notabene mereka tidak terlibat ricuh di lapangan. Yang tidak bisa diabaikan adalah fakta Stadion Kanjuruhan, sejumlah akses pintu yang masih terkunci meski pertandingan telah selesai. Sehingga ketika gas air mata ditembakkan, penonton berdesakan di pintu yang terkunci dan tidak bisa keluar. Diduga disinilah banyak korban tewas. Padahal seharusnya 15 menit sebelum pertandingan usai, pintu stadion harus sudah dibuka agar penonton bisa keluar. Lalu siapa yang memegang kunci saat itu? Dan mengapa saat pertandingan usai, pintu masih belum juga dibuka? Kapasitas penonton, kapasitas stadion maksud saya, juga menjadi sorotan. Dikabarkan ada kelebihan massa di dalam stadion karena panitia mencetak tiket lebih banyak dari kapasitas stadion itu sendiri. Kemudian, temuan 42 botol miras yang patut dipertanyakan. Karena ketika penonton masuk, jelas-jelas mereka diperiksa begitu ketat dan tidak diperkenankan membawa benda-benda terlarang. Lalu, siapa pemilik miras itu? Dan terakhir, bagaimana bisa pendukung Arema FC atau Aremania masuk ke lapangan saat pertandingan usai dengan hasil kalah? Disinyalir inilah yang memicu keributan. Dari serentetan fakta itu, harusnya ada yang berani tampil dan menunjuk dada sebagai pihak yang bertanggung jawab akan tragedi itu. Bukan sekedar mencari pembenaran dan terkesan melempar kesalahan, mencari pembelaan. Korban tidak sedikit. Sekali lagi, siapa yang bertanggung jawab? Apakah harus menunggu kasus bergulir hingga ke persidangan? Mungkinkah pihak penyelenggara kompetisi, dalam hal ini PT Liga Indonesia Baru atau LIB, dan PSSI yang harus disalahkan dan dimintai pertanggungjawaban? Atau pihak kepolisian yang telah menembakkan gas air mata dan diduga menyebabkan ratusan orang meninggal dunia? Wajarkah Kapolda Jawa Timur diminta mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban? Atau supporter Arema yang menyerbu ke lapangan saat timnya kalah? Diduga tindakan inilah yang memicu keributan terjadi. Kemudian pintu stadion yang masih tertutup. Dan kabar terbaru,
Polri telah menetapkan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan tadi malam. Dari ke-6 tersangka tersebut, salah satunya adalah Ahmad Hadian Lukita yang menjabat sebagai Direktur LIB. Tersangka kedua yakni Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, dan tersangka ketiga yaitu Security Officer Arema Suko Sutrisno. Sementara 3 tersangka lainnya yakni dari unsur kepolisian yang diantaranya memerintahkan penembakan gas air mata kepada penonton. Nah, penetapan ke-6 tersangka tersebut bisakah dikatakan mewakili rasa keadilan? Dan apakah ke-6-nya memang orang yang tepat yang harus mempertanggungjawabkan tragedi Kanjuruhan? Kita akan bandingkan nanti dengan temuan tim gabungan independen pencari fakta. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.